Tidak belajar. Siapa yang ketua kelasnya di sini? Oh, yang laki-laki lah yang saya bawa. Yang bisa dibawa. Siapanya? Tujuan dari pembelajaran kali ini untuk kalian memahami keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan dan penawaran, pengertian pelaku ekonomi, serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Kita hari ini belajar mengenai keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dan perekonomian. Kebutuhan seseorang itu pasti mempengaruhi permintaan dalam kehidupannya. Nah, permintaan ini yang membentuk interaksi antar uang antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya lebih gampang. Mempengaruhi permintaan. Keunggulan pada desa itu seperti apa? Wilayahnya menghasilkan hasil pertanian seperti gandum, padi, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hal lainnya yang bisa dikonsumsi. Sementara untuk kota sendiri itu menghasilkan alat elektronik ini. Yang kedua ini bakalan mempengaruhi permintaan satu sama lain. Contoh, dikarenakan ada keterbatasan, desa kan nggak bisa menghasilkan elektronik kan. Nah, sementara kota sendiri dipenuhi padat penduduk, pasti lahannya tidak bisa menghasilkan ini kan, hasil pertanian. Maka kedua daerah ini membentuk interaksi antar uang di mana saling memenuhi keterbatasan masing-masing. Kemudian yang kedua,
Siapa aja? Apa deh? Ya, itu bisa dibilang pelaku ekonomi, tapi lebih mudahnya itu kita sendiri, individunya, dan juga lembaga-lembaga penghasil produksi untuk kegiatan ekonomi. Individu ini biasanya pelaku ekonominya itu rumah tangga konsumen, seperti yang masyarakat kita sendiri, rumah tangga segala macam. Nah, untuk lembaganya ini ada RTP, rumah tangga produsen, yang biasanya seperti perusahaan industri apapun yang menghasilkan suatu barang yang bisa dilakukan jual beli sehingga terjadinya kegiatan ekonomi. Kemudian ada pemerintah dan masyarakat luar negeri. Ini sebagai distributor. Distributor ini untuk menyalurkan hasil-hasil dari yang diproduksi dari RTP tadi. Nah, untuk tugas kalian, di sini kalian akan membahas tentang rumah tangga keluarga dan atau konsumen, serta rumah tangga produsen, pemerintah dan masyarakat luar negeri. Kalian mencari peran mereka sebagai konsumen, sebagai produsen, sebagai distributor. Nah, ibu di sini bakal membentuk dua kelompok. Masing-masing dua kelompok ini bakalan dapat dua submateri ya. Dari barisan sini sama ini satu kelompok. Yang ini sama ini satu kelompok. Masing-masing kalian mencari peran mereka sebagai konsumen, sebagai produsen, sebagai distributor dari materi yang dikasih tadi. Kelompok satu sama kelompok yang kelompok satu itu rumah tangga keluarga atau konsumen, serta rumah tangga produsen. Sementara kelompok ini itu pemerintah dan masyarakat luar negeri. Ibu kasih waktu 5 menitnya untuk diskusi dan diskusikan dua orang di antara satu kelompok kalian untuk mempresentasikannya. Dua orang Pak? Iya, dua orang setiap kelompok. Nah. Tidak lah. Satu. Antara orang ini tiga lah. Lima. Nah, sudah. Udah kelihatan. Ayo, kelompok satu duluan. Kelompok satu duluan, kelompok dua. Merajin memang. Baca. Jadwal di situ. Pemerintah antara lain membeli berbagai peralatan dan perlengkapan dalam menjalankan tugasnya. Misalnya perlengkapan kantor. Selain itu pemerintah juga membeli berbagai hal yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun prasarana negara. Contohnya besi untuk membangun jembatan. Sebagai produsen, pemerintah memiliki peran mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia sebesar-besarnya. Pelaksanaan kegiatan produksi pemerintah dapat diwakili antara lain oleh badan usaha milik negara, BUMN,
BUMN dapat menghasilkan produk dan jasa untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Contohnya listrik yang dihasilkan oleh perusahaan listrik negara (PLN). Sebagai distributor, pemerintah dapat menyalurkan berbagai hal kepada mereka yang membutuhkan agar terwujud kesejahteraan secara merata. Contohnya, ketika harga cabai tinggi, pemerintah dapat memerintahkan BUMN sebagai peran Bulog dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk menyerapkan hasil panen cabai dan petani di berbagai daerah. Sebagai konsumen, masyarakat luar negeri dapat membeli produk dari rumah tangga produsen di Indonesia. Produk-produk tersebut akan dibeli atau diimpor masyarakat luar negeri. Sebaliknya, bagi FTP di Indonesia, produk-produk tersebut diekspor ke luar negeri. Sebagai produsen, masyarakat luar negeri menghasilkan produk dan menjual produk-produk tersebut ke Indonesia. Produk-produk tersebut akan dibeli atau diimpor dari luar negeri oleh pihak-pihak di Indonesia seperti RTK, RTP, dan pemerintah. Sebaliknya, bagi masyarakat luar negeri, produk-produk tersebut dijual atau diekspor ke Indonesia. Sebagai konsumen RTK, membeli berbagai barang kebutuhan seperti beras, sabun, baju, motor, dan rumah. Kegiatan konsumsi RTK berasal dari hasil pendapatan yang diperoleh. Hal ini karena RTK menyediakan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga, produsen atau perusahaan RTK seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan. Sebagai produsen, rumah tangga keluarga dapat menghasilkan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini dapat terjadi antara lain ketika RTK memproduksi produk dan langsung menjualnya kepada konsumen atau RTK lain tanpa pihak ketiga sebagai produsen. Sebagai distributor, rumah